Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kita akan melanjutkan proses akun LMS yang sudah kita buat pada part 1. Pada part 2 ini kita akan mengupload soal ke akun LMS Edukati yang sudah kita buat pada part 1 itu. Oke, yang pertama-tama teman-teman, kita akan mengubah tipe file soal yang akan kita upload ke akun LMS Edukati. Karena kalau kita tidak mengubah tipenya, tidak bisa dibaca oleh akun tersebut. Pertama, kita masuk di sini. Saya sudah membuat soalnya. Oke teman-teman, diperhatikan untuk soalnya itu harus memuat judulnya, kemudian kalimat multi choice harus ada istilah judul. Setiap soal harus menggunakan numbering seperti ini dan sejajar dengan batasnya seperti ini. Kemudian harus ada ini answer atau bisa disingkat ANS, kemudian tanda titik 2 baru di spasi D. Di sini sudah setiap soal harus ada ANS atau answer-nya. Nah, sudah itu yang harus ada pada soal yang dibuat pada Microsoft Word. Kemudian kalau sudah jadi soalnya, kita akan save as. Nah, di sini kita ganti tipenya menjadi rich text format, kemudian di save. Oke, di close. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan soal tadi ke dalam aplikasi example view. Nah, nanti saya akan mencantumkan link untuk aplikasi example-nya. Teman-teman bisa mendownloadnya dari link yang sudah saya kirimkan. Nah, di sini kita tidak memakai 3 aplikasi ini. Pilih ini, kemudian ketik exam view. Nah, kita pakai exam view import utility. Di open. Klik next. Nah, kita masuk, jangan yang ini ya, kita pilih yang gambar folder yang kedua. Kita cari tempat folder, kita taruh soal tadi di bagian dokumen pada folder 2. Klik folder 2, kemudian di silent. Nah, kemudian diklik soalnya sampai berwarna biru seperti ini, baru di silent. Nah, di sini kita klik folder ketiga. Di sini kita akan menempatkan filenya itu ditempatkan di mana gitu, supaya kita bisa mencarinya dengan mudah. Kita simpan di tempat yang tadi, dokumen, new folder 2, silent, kemudian next. Kita pilih angka 1 di sini. Kemudian next. Yang ini tidak ada perubahan ya, ditetapkan saja, hanya ini yang dirubah. Kemudian next. Next. Nah, ini kita pilih opsi yang ketiga, multiple choice. Next. Finish. Nah, ini adalah tampilan kalau proses penggantian tipe soalnya sudah jadi. Apabila dia ada bilang error gitu, itu tandanya dia ada kesalahan mungkin dalam kalimat soalnya. Selanjutnya kita akan mengecek di bagian dokumen folder 2. Nah, ini adalah tampilannya kalau sudah diganti seperti ini, teman-teman. Kemudian diklik 2 kali. Nah, di sini langsung masuk ke aplikasi example dengan versi yang berbeda. Close. Nah, ini adalah tampilan soalnya.
Kemudian kita pilih file, pilih export, kita pilih Blackboard 7.1 plus. Kemudian kita pilih tempat menaruhnya, misal di sini saya taruh di tempat yang tadi, dokumen, folder 2. Nah, kita klik namanya di sini, misalkan soal CBT kelas. Kan? Nah, sekarang kita cek filenya. Nah, ini teman-teman filenya ini. Kita pindahkan supaya lebih mudah kita temukan nanti ya. Inilah bentuk tipe filenya, yaitu bentuk RAR zip. Nah, inilah yang bisa diupload ke dalam akun LMS-nya. Setelah itu kita akan membuat kelas pada akun tersebut. Ini. Oke teman-teman, setelah kita mengganti tipe file soalnya, selanjutnya kita akan membuat kelas. Pertama adalah masuk situs administrasi. Di bagian ini, courses. Opsi pertama, manage course and categories. Nah, di sini pilih yang create new category. Sini kita bisa namakan dengan, misalkan kalau untuk soal semester genap, SAS genap 2023, kemudian diikuti dengan SAS genap 2023. Kemudian create category. Nah, di sini kita klik SAS genap 2023. Kemudian di bagian kanannya, yaitu create new category, diklik. Nah, di sini kita namakan misalkan soal IPA, kelas 6. Soal IPA kelas 6. Di sini teman-teman bisa juga mengganti soalnya dengan soal yang berbeda, tidak apa-apa, tergantung teman-teman. Kemudian di sini pilih Save and Display. Nah, di bagian ini pilih ya Enroll User. Di bagian yang kedua, Search, di bagian yang kedua, kita klik semua opsi kelasnya berurutan mulai dari yang A, B, C. Setelah itu baru enroll, select user and sort. Nah, di sini sudah terbaca nama siswanya. Kemudian scroll paling bawah, pilih project to cross content. Kemudian di sini pada topik ini kita pilih true editing on. Nah, di sini kan dia berubah menjadi true editing off. Di sini kita isi pada topik 1 di bagian kanan di bawah topik 1 ADD and activity, diklik. Kemudian di sini kita pilih bentuk soalnya seperti apa. Di sini kita pilih yang bentuk kuis. Nah, kemudian di sini berikan nama, misalkan pilihan ganda IPA kelas 6. Kemudian ke bawah di bagian timing kita isi di sini. Nah, di sini kalau sudah diklik akan muncul seperti ini. Kemudian, nah kalau di sini adalah open quiz. Di sini adalah tanggal dimulainya kuis. Kalau kita klik ini, maka
dia akan ditampilkan. Tapi kalau kita tidak klik, tidak. Begitu juga dengan close quiz-nya. Tapi di sini kita hanya mengklik bagian enable yang ini. Nah, karena soalnya ada 5 soal, kita pilih 10 menit saja untuk mengerjakan soalnya. Kemudian pilih review option. Di sini semua contrengannya itu dihilangkan saja kecuali yang marks. Ini dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Dan dihilangkan. Hanya ini yang dibiarkan saja. Seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian ekstra yang ini. Di sini kita buat untuk passwordnya, bebas mau password apa saja. Di sini saya pakai password 123. Kemudian scroll ke bawah, pilih save and display. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita akan mengupload soalnya di bagian pojok kanan, seperti tanda pengaturan ini, diklik. Nah, kita cari kata import. Nah, ini kemudian diklik. Nah, di bagian ini sudah masuk. Kita pilih di sini file formatnya Blackboard. Kemudian, nah di bagian ini pilih yang ini. Nah, kita cari filenya yang sudah diubah dalam bentuk zip itu di bagian dokumen, new folder. Nah, yang ini diklik, kemudian di open, upload this file. Setelah itu diimport. Nah, ini sudah diupload soalnya. Kemudian kita pilih continue. Oke, ini sudah jadi ya soalnya. Kemudian kita akan mengedit kuisnya, yaitu di bagian pilihan ganda IPA kelas 4. Pilih edit quiz. Nah, di sini sudah masuk ke dalam edit quiznya. Klik yang di sebelah kanan, yang edit ini. Kemudian pilih opsi kedua, from quizzing bank. Nah, kemudian kita klik tanda panah ke atas ke bawah ini. Pilih soal CBT kelas 5 yang sudah kita upload tadi. Kemudian di sini kita akan contreng semua soalnya yang akan dimasukkan ke dalam quiz. Kemudian langsung aja di silent quizzing to the quiz. Nah, ini soalnya sudah diupload ke dalam quiznya. Kemudian kita pilih maksimal grade atau maksimal poin yang akan didapatkan oleh siswa. Kita pilih 100. Kemudian di save. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Kalau misalnya di sini juga mau memberikan himbauan kepada anak-anak juga bisa. Misalkan 1, belajarlah sebelum menjawab soal. Oke, sudah, baru di save. Sekarang kita akan mencoba masuk sebagai siswa di logout. Klik 1, kemudian di login. Oke, di sini soalnya kan sudah ada ya. Nih, kelasnya kita klik soal IPA kelas 4. Nah, sini fix. Nah, di sini sudah kita pilih pilihan ganda IPA kelas 4. Nah, di sini siswa akan mulai menjawab soalnya. Pilih item quiz now. Masukkan kata sandi yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3 itu star item. Nah, soalnya sudah bisa diakses oleh siswanya. Seperti ini, sudah jadi.
Coba kita jawab ya, asal. Kemudian finish item. Pilih submit all and finish. Oke, yang betul adalah 80 dari 100. Oke, sudah. Oke teman-teman, sudah jadi penguploadan soalnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.